Fania dari kelas AKA. Di video ini saya mengajak teman-teman untuk berpikir sebentar tentang sesuatu yang sering kita anggap biasa, yaitu kesuksesan dan uang. Apakah semakin besar keuntungan maka akan mendapatkan hasil lebih baik, atau justru ada hal yang lebih penting? Yuk kita bahas lewat topik rezeki yang tenang versus laba yang menipu. Di era modern yang penuh dengan persaingan ini, kesuksesan seringkali diukur dari angka. Semakin besar keuntungan diperoleh, semakin tinggi pula penilaian terhadap keberhasilan seseorang atau sebuah perusahaan. Namun, di balik angka-angka tersebut, ada satu pertanyaan penting yang sering diabaikan. Apakah semua keuntungan benar-benar membawa ketenangan? Realitanya, tidak semua laba adalah hasil dari kejujuran. Beberapa di antaranya justru dibangun di atas manipulasi dan kebohongan. Kasus Lankin Cafe, Satyam Computer Service, dan Parmalat menjadi bukti nyata bagaimana laba yang menipu akhirnya membawa kehancuran. Lankin Cafe, perusahaan kopi asal China, pernah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dalam waktu singkat, perusahaan ini berhasil menarik perhatian investor global dan bahkan dianggap sebagai pesaing serius bagi perusahaan kopi besar dunia. Namun, di balik pertumbuhan tersebut ternyata terdapat manipulasi besar-besaran dalam proses laporan keuangan. Perusahaan ini memasukkan data penjualan hingga ratusan juta dolar demi terlihat sukses. Ketika kebenaran terungkap, harga saham langsung anjlok, perusahaan kehilangan kepercayaan publik, dan reputasinya hancur. Kasus kedua adalah Satyam Computer Service dari India. Perusahaan ini selama bertahun-tahun menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik dan stabil. Namun, semua ini hanyalah ilusi. Laporan keuangan dimanipulasi dengan cara membesar-besarkan laba dan aset perusahaan. Skandal ini akhirnya terungkap dan diakui secara langsung oleh CEO-nya. Dampaknya sangat besar. Perusahaan hampir runtuh, investor mengalami kerugian sebesar, dan kepercayaan terhadap industri pun terguncang. Kasus ketiga adalah Parmalat, perusahaan makanan besar asal Italia. Skandal ini bahkan lebih ekstrim. Parmalat mengklaim memiliki dana miliar euro di rekening bank yang ternyata tidak pernah ada. Manipulasi ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama hingga akhirnya terbongkar. Akibatnya, perusahaan mengalami kebangkrutan besar dan menjadi salah satu skandal dengan keuangan terbesar di Eropa. Dari ketiga kasus tersebut, kita dapat melihat pola yang sama. Manipulasi mungkin memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi pada akhirnya akan membawa kerugian yang jauh lebih besar. Inilah yang disebut sebagai laba yang menipu. Laba yang menipu mungkin terlihat menggiurkan, memberikan kesan sukses, kekayaan, dan pencapaian. Namun di balik itu semua terdapat tekanan, ketakutan, dan risiko yang terus menghantui. Sebaliknya ada konsep rezeki yang tenang. Rezeki yang tenang bukan hanyalah soal jumlah uang yang dimiliki. Rezeki yang tenang adalah tentang bagaimana kita memperoleh sesuatu dengan cara yang benar, sehingga kita dapat menikmati tanpa rasa takut dan beban. Dari semua yang telah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa tidak semua kesuksesan bisa membawa ketenangan. Laba yang besar memang terlihat menarik, tapi kalau didapatkan dengan cara yang salah, maka akan menjadi masalah di kemudian hari. Sebaliknya, rezeki yang kita dapatkan dengan cara yang jujur memang tidak selalu besar, namun memberikan rasa aman, tenang, dan damai. Sebagai mahasiswa, pilihan itu ada di tangan kita. Kita ingin mengejar hasil yang seperti apa, cepat tapi beresiko, atau benar dan membawa ketenangan. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa damai kita menjalaninya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.